Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heda Fitriani Dewi, ngajar kelas 11 IPS dan IPA lintas minat. Materi yang akan disampaikan kali ini adalah mengenai pendapatan nasional, diajarkan di kelas 11 IPS semester 3. Isi dari materi PowerPoint ini diantaranya adalah perhitungan pendapatan nasional yang terdiri dari metode pendekatan produksi, metode pendekatan pengeluaran, dan metode pendekatan pendapatan. Ada 3 cara perhitungan pendapatan nasional yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah perhitungan pendapatan nasional, yaitu metode perhitungan pendapatan nasional merupakan salah satu cara untuk menentukan jumlah atau besar dari nilai pendapatan nasional tersebut. Juga bisa dijadikan alat evaluasi kinerja pada sumber daya manusia dan mengukur produktivitas negeri. Pendekatan yang pertama adalah metode pendekatan produksi. Pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan nilai tambah atau value added dari seluruh sektor produksi selama satu periode tertentu. Biasanya dihitung selama 1 tahun. Nilai tambah yang dimaksud di sini adalah selisih antara nilai produksi atau nilai output dengan nilai biaya antara nilai output yang terdiri atas bahan yang terlibat dalam proses produksi termasuk bahan baku dan penolong. Nah, jika dituliskan secara rumus, maka rumus pendekatan produksi adalah sebagai berikut. Y sama dengan P1 kali Q1 plus P2 X Q2 plus seterusnya atau PN X kali QX. Nah, P di sini adalah melambangkan produksi, sedangkan Q di sini adalah kuantitas. Angka 1 dan 2 di sini menunjukkan produksinya. Misalnya, P1 adalah produksi teh, P2 adalah produksi karet, dan seterusnya. Intinya, metode pendekatan produksi dihitung dari hasil produksi selama 1 tahun di negara tersebut. Metode yang kedua adalah metode pendekatan pengeluaran. Perhitungan dengan menggunakan pendekatan pengeluaran dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran berbagai sektor ekonomi, yaitu rumah tangga, pemerintah, perusahaan, dan masyarakat luar negeri suatu negara pada periode tertentu. Nah, biasanya di sini dihitung selama 1 tahun. Jenis pengeluaran dari masing-masing pelaku ekonomi terdiri dari konsumsi atau C dari consumption, kemudian investasi dari lambangnya I besar itu investment, kemudian pemerintah G itu dari government, lambangnya adalah huruf G besar, kemudian ekspor X, X-nya huruf besar, dan impor M-nya huruf besar. Nah, jika dituliskan secara rumus, maka perhitungan metode pendekatan pengeluaran dapat kita tulis secara rumus, yaitu Y sama dengan C plus I plus G plus X dikurangi M. Metode yang ketiga adalah pendekatan penerimaan. Jenis pendekatan pendapatan nasional yang diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberikan sumbangan terhadap proses produksi. Yang termasuk faktor produksi adalah tenaga kerja, modal, tanah, dan keahlian atau kewirausahaan. Masing-masing dari faktor produksi akan menghasilkan pendapatan yang berbeda-beda. Misalnya, gaji atau upah itu adalah wage. Nah, ini dari tenaga kerja. Artinya, tenaga kerja hasilnya disebut dengan gaji atau upah, atau dalam bahasa Inggris wage. Nah, kemudian ada sewa atau rent. Nah, rent ini adalah hasil dari faktor produksi tanah. Jadi, tanah itu hasil produksinya ada berupa sewa atau rent. Kemudian ada bunga atau interest. Nah, ini bunga atau interest itu dari faktor produksi modal. Jadi, yang mempunyai modal, maka hasilnya disebut dengan bunga atau interest. Nah, terakhir adalah laba atau profit. Nah, ini adalah hasil dari keahlian atau kewirausahaan. Nah, jika dituliskan secara rumus, maka rumus pendekatan pendapatan adalah sebagai berikut. Y sama dengan R
plus W plus I plus P atau range plus wage plus interest plus profit. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan untuk PowerPoint kali ini. Semoga bisa diterima. Sampai ketemu lagi di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.